Raja Salomo hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Dewa segera dimasukkan ke dalam toples. Dia kemudian dilempar keluar jendela. Pada saat itu seekor elang terbang ke sini, meraih vas itu dan terbang ke kejauhan. Ketika terbang ke langit di atas lautan, ia segera melemparkan vas itu ke bawah. Hingga 2500 tahun kemudian, saat ini, periuk keberuntungan juga diambil oleh nelayan. Hasilnya dianggap sebagai batu yang dibuang. Tidak tahu berapa tahun kemudian, akhirnya ditemukan di sisa-sisa seorang prajurit. Dokter menggunakannya untuk menggiling obat, pekerja menggunakannya untuk membangun tembok. Kemudian melalui ratusan tahun perubahan dinasti dan pembaptisan perang. Hari ini seorang gadis budak menginjaknya dan memanjat tembok hanya untuk melihat sang pangeran. Akibat tidak berhati-hati ditemukan oleh sang pangeran. Gadis itu ketakutan, jadi dia terpeleset dari dinding. Batu itu juga jatuh bersama gadis itu. Vas itu menarik perhatian gadis itu, sehingga dibawa pulang oleh Sugar untuk belajar. Kemudian gadis itu secara tidak sengaja menjatuhkan tutup botolnya. Tiba-tiba ada asap dan raksasa muncul di depan. Gadis itu menoleh untuk melihat dan pingsan karena ketakutan. Karena untuk beradaptasi, jin-jin berubah menjadi seukuran manusia. Dia mencoba membangunkan gadis itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengabulkan 3 permintaannya. Dengan begitu dia bisa segera membatalkan mantranya, dan pada saat yang sama mengajari gadis itu untuk menyembunyikan vas itu. Karena ketika vas itu jatuh ke tangan orang lain, maka keinginan siapa yang menjadi miliknya. Dan keinginan pertama Sugar adalah agar seorang pangeran mencintainya. Keinginan pertama gadis itu terpenuhi. Tapi saat ini, ada gelombang bawah tanah di istana. Sang ratu, untuk membiarkan putranya mewarisi tahta, selalu memikirkan cara untuk menyakiti sang pangeran. Dan kesempatan itu akan segera datang. Karena raja tidak menyukai perang, dia menikmati puisi setiap hari. Hal ini membuat sang jenderal tidak puas sehingga mereka bersiap untuk memberontak. Membiarkan pangeran mewarisi tahta terdengar oleh raja. Jadi hari ini, atas dorongan ratu, raja memutuskan untuk mengambil tindakan. Raja diam-diam mengirim pangeran kemudian mengakhiri hidup pangeran. Mereka pun berencana membunuh putra mahkota dan anak dalam kandungan putra mahkota. Jin mendesak gadis itu untuk membuat keinginan untuk mengamankan dirinya dan nyawa bayinya. Tapi perubahan mendadak itu membuat Sugar tak tertahankan. Jadi gadis itu lari ke ruang rahasia. Jin menggunakan kekuatannya untuk memecahkan kunci dan mengejar. Tak disangka, Sugar langsung menghambur ke pangkuan bodi kuat itu. Jin hendak melangkah dan menyelamatkan gadis itu tetapi melanggar beberapa aturan. Karena penjaga kutukan muncul pada waktunya. Ia melihat ke dalam terowongan lalu berubah menjadi laba-laba yang membuat Jin ketakutan. Laba-laba membuka matanya lebar-lebar, dan kemudian berubah menjadi laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Dan kini Jin hanya bisa menangis karena tidak ada yang membantu. Gula juga terlempar dari tembok. Jin akhirnya dibebaskan. Dia melompat dari tembok untuk menyelamatkan Sugar. Tapi semuanya sudah terlambat. Sekarang dia hanya bisa memeluk wanita itu dan duduk tertekan. Selanjutnya, tragedi yang lebih besar akan muncul. Dia belum memenuhi 3 keinginan Sugar, jadi kutukannya tidak bisa dibatalkan. Dan dia membiarkan pot yang lain terus menjadi sangkar yang memenjarakannya selamanya. Tidak tahu berapa mata air, era. Dia berharap mereka dapat menemukannya. Akhirnya, suatu hari seseorang mendengar tangisannya. Pria itu membuka pintu besi dan berjalan melewati sarang laba-laba. Akhirnya pergi ke lempengan batu tempat Jin dipenjara. Tapi batu itu terlalu berat untuk diangkat oleh pria itu. Pada saat ini, anak laki-laki lain datang. Di bawah upaya bersama keduanya, batu itu juga dibongkar. Tapi sekarang ibu mereka muncul dan menghentikan mereka. Jin sekali lagi kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Namun, dia menyaksikan perkembangan melalui dinasti. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu berhasil, dan anak laki-laki berusia 20 tahun itu memimpin pasukan untuk bertempur di mana-mana. Ketika semua orang yakin bahwa dia dikalahkan, dia kembali dengan kemenangan. Tapi perang telah menggerogoti pikirannya. Wajahnya selalu dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi ibu yang bijak bersiap untuk membunuhnya. Pertama-tama mengatur agar dia menikmati anggur yang enak untuk membuatnya mabuk. Kemudian undang pendongeng terbaik untuk membenamkannya dalam kesenangan. Tapi tidak ada cerita yang bisa menggerakkan dia. Jadi pada akhirnya mereka semua dibunuh secara brutal. Tapi ada seorang lelaki tua yang menceritakan kisah terakhir. Setiap cerita bisa dengan mudah menggerakkan raja. Dan dia juga satu-satunya pendongeng yang meninggal dengan damai. Kematian lelaki tua itu menyebabkan raja jatuh ke dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Hari ini dia juga mendengar panggilan lampu ajaib. Tapi sekarang dia mabuk alkohol, hanya untuk melihatnya terhuyung-huyung melalui jaring. Ketika San Jin sekali lagi berpikir bahwa ia dapat melarikan diri, sang raja terlalu lemah untuk membuka pintu. Jin sekali lagi sangat kecewa. Dan kemudian penampilan seorang gadis memungkinkan dia untuk melarikan diri dari tempat gelap ini. Melihat kaki di depan mata gadis itu sangat ketakutan.
Ketika gadis itu kembali, dia melihat seorang raksasa berdiri di dalam rumahnya. Dewa ini sepertinya sangat penasaran. Dia menyentuh televisi di sebelahnya dan kemudian menghidupkan kembali Einstein. Dan anggap itu sebagai hadiah untuk Xavier. Melihat kepanikan Einstein, Xavier langsung menyuruhnya mengembalikannya ke televisi. Ternyata, Xavier tidak sengaja melihat vas yang sangat indah di pasar. Ketika gadis itu mencuci toples dengan hati-hati, tetapi tanpa sengaja membuka tutupnya. Jadi jin yang disegel selama 3000 tahun muncul kembali. Xavier hanya keluar untuk mencari makanan. Jin sekali lagi berubah wujud menjadi manusia. Dia ingin mengabulkan 3 keinginan gadis itu untuk mematahkan kutukan. Tapi Xavier mengatakan dia tidak punya keinginan. Ini menyebabkan Jin langsung panik. Pijamannya juga robek. Ternyata 3000 tahun yang lalu, Jin hanyalah asisten ratu. Tapi ketika Raja Sulaiman tahu ratu adalah titisan kecantikan, jadi dia pergi untuk melamar ratu. Begitu dia memainkan lagu, musiknya langsung bergema di mana-mana. Di bawah pengawasan semua orang, Sulaiman dengan percaya diri terus tampil. Musik menggerakkan penonton di aula. Sang ratu juga terguncang oleh Salomo. Tapi kemudian, di bawah kendali Jin, sang ratu hanya meneteskan 1 air mata untuknya. Tetapi untuk memuji Salomo, sang ratu memutuskan untuk mengajukan 3 pertanyaan sulit. Di ruangan besar di istana ditemukan seutas benang. Sebutkan nama ibu kandung Anda, dan ungkapkan keinginan di kedalaman seorang wanita. 3 pertanyaan sepertinya tidak bisa dijawab. Namun, Sulaiman memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Dia meminta laba-laba untuk membantunya menemukan ujung benang merah yang hilang dan nama asli ibu ratu. Melalui mata gadis untuk mengetahui keinginan wanita, ratu yakin dengan jawabannya. Jadi berikan semua yang dia inginkan. Tapi ratu menemukan jin bersembunyi di atap. Jadi mereka berdua berteriak panik. Solomon juga menemukan bahwa jin bersembunyi di atap. Dia dengan lembut meletakkan botol di samping tempat tidur, dan jin tersedot ke dalamnya. Dia kemudian dibuang. Dan kemudian, gadis yang membuatnya mengabulkan 3 permintaan muncul. Jin menggunakan sihir untuk melelehkan vas. Dia kemudian menyegel dirinya di dalamnya selamanya. Ternyata beberapa ratus tahun yang lalu, seorang gadis terpeleset dan jatuh. Akibatnya, pantat gadis itu tertimpa tangga batu. Jin yang disegel di bawah akhirnya bebas. Saya ingin membantu Lisa mengabulkan 3 permintaan untuk mematahkan kutukan. Tapi Lisa memarahi mereka semua karena menjadi putri yang licik. Kemudian dia melemparkan botol itu ke dalam air. Hingga lebih dari 100 tahun kemudian, sebuah jambangan aneh berada di dalam perut seekor ikan. Jadi lelaki tua itu memberikannya kepada keponakan perempuannya yang berusia 16 tahun. Gadis penasaran membuka tutup botol, dan Jin akhirnya dibebaskan. Gadis itu adalah penemu yang hebat. Setiap penemuan gadis itu mengejutkan Jin. Fran adalah orang pertama yang menemukan pesawat terbang. Tapi hanya karena dia perempuan, semua penemuan tidak dianggap serius oleh semua orang. Mereka hanya mengakui kecerdasan laki-laki. Rasa haus Fran akan pengetahuan sangat besar. Harapan pertama Fran adalah bisa membaca buku. Jadi Jin membiarkan gadis itu berhubungan dengan semua karya. Karena untuk bersembunyi, saya memasukkan setiap buku ke dalam toples. Tapi setelah beberapa saat, Jin mengetahui bahwa dia sudah jatuh cinta dengan Fran. Saya jatuh cinta pada keseriusan Fran dan gadis itu jatuh cinta pada penelitian. Fran bahkan membuka misteri antara ruang waktu dan materi. Tapi dari awal hingga akhir, gadis itu selalu tidak bisa menjelaskan misteri terakhir. Jadi Fran mengarahkan Jin untuk membuat permintaan kedua, yaitu untuk membantu Fran memecahkan misteri di balik ketiga dimensi tersebut. Saat keinginannya terkabul, hasilnya membuat gadis itu langsung jernih. Fran menjadi orang pertama yang meneliti ilmu elektromagnetisme dan gaya. Saat Fran hendak membuat permintaan ketiganya, saat itu Jin akhirnya bisa mematahkan kutukannya. Namun, dia menghentikan Fran. Karena ketika keinginan terakhirnya dikabulkan, maka dia akan kembali ke negeri ajaib. Karena itu, keduanya berpisah selamanya. Setelah Fran mengetahui situasinya, dia menjadi marah. Fran mengira Jin, seperti pria jahat lainnya, menganggap gadis itu sebagai lelucon. Jadi, untuk menunjukkan hatinya, dia mengambil vas dan terus menyegel dirinya sendiri. Dari situ, berharap bisa membuat Fran tidak terlalu marah. Dengan begitu, aku bisa selalu berada di sisiku untuk melindungi gadis itu. Tapi Fran masih marah seperti biasanya. Ketika Jin kembali ke vas lagi, gadis yang marah mengucapkan kalimat terakhir, aku berharap tidak pernah mengenalmu selamanya. Namun pernyataan seperti itu juga merupakan keinginan ketiga yang terkabul. Gadis itu juga melupakan Jin dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Kedua kekasih itu pun berpisah karena hal itu.
Seseorang yang telah melupakan seseorang yang tidak pernah bisa dilihat lagi. Ini mungkin hal yang paling disesalkan dalam cinta. Dan kemudian, jin yang telah disegel selama 3000 tahun datang ke masyarakat modern. Saya melihat manusia secara tidak sengaja membunuh para dewa. Ini adalah kisah cinta yang indah. Gadis itu sangat bersemangat karena dia takut kehilangan orang yang dicintainya. Jin juga karena dia bisa melindunginya selamanya, dengan sukarela menyegel dirinya sendiri. Tapi pada saat terakhir sebelum dia masuk ke dalam toples, aku berharap aku tidak pernah mengenalmu. Kata-kata Fran membuat keinginan itu menjadi kenyataan. Jadi Fran telah melupakan segalanya tentang Jin, dari wajahnya hingga suaranya. Jin juga tidak pernah melihat gadis yang dicintainya. Begitu saja, 300 tahun kemudian, gadis itu secara tidak sengaja mengambil sebuah toples. Ketika gadis itu secara tidak sengaja membuka tutupnya dan Jin itu terbang keluar, dia menyentuh buku-buku di rak dan menceritakan kisahnya kepada Zephyr. Pada saat yang sama, dia setuju untuk membantu gadis itu memenuhi 3 permintaan. Zephyr pun tersentuh dengan cerita Jin sehingga gadis itu ingin menenangkan hatinya. Setelah kehilangan cintanya selama 300 tahun, Zephyr bersiap untuk mendedikasikan dirinya untuknya. Dia juga tergerak oleh Zephyr. Jadi dia memeluk Zephyr dan mengabulkan permintaan pertamanya. Artinya, dia mencintai gadis di depannya. Ada satu lagi pasangan di dunia yang saling mencintai. Zephyr memimpin Jin dalam fase kembali ke rumahnya. Akibatnya, saat melewati pintu inspeksi, staf di sini dipanggil untuk berhenti. Zephyr dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa ini hanyalah ramuan. Tetapi staf bandara sangat skeptis. Mereka dengan serius membuka toples untuk melihat dan mencoba isi toples. Ketika Zephyr mengira penguji akan mengambil toples itu kembali, karyawan itu kembali ke penguji. Ketika kotak itu muncul kembali, Zephyr menghela napas lega. Jadi gadis itu mengambil vas itu dan berbalik untuk pergi. Mereka akhirnya kembali ke rumah mereka. Saat Zephyr naik ke atas untuk berganti pakaian, Jin akhirnya menampakkan wujud aslinya. Saya terkejut melihat dunia berubah. Laju kehidupan manusia tidak pernah secepat ini. Cinta manusia tidak pernah sedingin ini. Pada saat yang sama, kekuatan manusia tidak pernah sekuat ini. Mereka dapat menghentikan pendarahan pasien. Mereka menemukan detektor dan mulai menjelajahi dunia. Mereka menemukan piring raksasa. Ada juga banyak karya arsitektur yang bagus. Pusat lalu lintas yang kompleks dan menara sinyal yang tinggi. Manusia dapat mencapai sesuatu seperti itu. Manusia pernah dianggap sebagai debu oleh para elf. Kekuatan mereka sekarang melampaui jin dan malaikat. Pada saat yang sama, sebelum gelombang magnet televisi dan telepon menempel di permukaan bumi, manusia akan melukai makhluk besar itu. Apakah kalian semua mendengarnya? Jin disiksa sepanjang waktu. Mungkin tempat ini segera menjadi tempat terlarang para dewa. Zephyr pulang hari ini dan menemukan banyak debu di dalam rumah. Gadis itu memanggil nama Jin kemana-mana tapi tidak ada respon. Ketika Zephyr mencapai ruang bawah tanah, dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Zephyr baru saja datang untuk menepuknya dan tubuhnya roboh seperti pasir. Ketika dia menyalakan lampu, dia menemukan bahwa Jin telah tertidur. Gadis itu ingin membangunkannya. Akibatnya, ketika Jin hendak berbicara, mulutnya tiba-tiba berhenti mengalir. Zephyr buru-buru menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena takut dia tiba-tiba menghilang dari sini. Saat ini, Jin juga perlahan terbangun. Ketika dia menemukan bahwa dia baru saja tertidur, dia sangat khawatir. Karena dewa tidak tahu bagaimana tidur. Dia tahu dia dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik manusia. Maka pada saat ini dia memberikan seluruh cintanya kepada Zephyr. Dia ingin mengajak gadis itu piknik, bermain tenis. Gunakan juga ukulele untuk memainkan lagu terbaik untuk gadis itu. Melihat kekasihnya berjuang dalam penderitaan, Zephyr mengucapkan keinginan keduanya tanpa ragu. Jika dunia ini tidak cocok untukmu, maka aku harap kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Dimanapun kita berada, cinta kita adalah sama. Segera setelah dia selesai berbicara, vas yang dulunya berisi jin pecah. Zephyr menggunakan cara lain untuk membantunya mematahkan kutukan. Sekaligus membuat cinta mereka bertahan selamanya. Zephyr memasukkan kisah jin ke dalam sebuah buku. Juga syuting film yang sudah selesai. Gadis itu puas dengan cinta dan mengatakan dia seperti itu. Zephyr berjalan dengan lembut melewati taman. Kemudian mendaki bukit. Baru saja melihat gadis itu tiba-tiba berhenti berjalan. Saat gadis itu dengan senang hati memalingkan kepalanya, Jin muncul. Sejak saat itu, mereka akan hidup bersama selama beberapa waktu setiap kali mereka berpisah. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton.